Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, pada liburan kemana nih? Daripada keluar macet, panas, liur, pas sedek-sedek, mengemudi tidak sabaran, mending nonton video aja di channel ini sambil ngopi. Hehehe. Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival, dan film ini berjudul Into the Grizzly Maze yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Rowan yang baru saja dibebaskan setelah 7 tahun di penjara akibat merampok bank. Terlihat kala itu dirinya sedang berada dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya yang ada di Alaska. Sesampainya di suatu tempat, Rowan dijemput oleh teman lamanya yang bernama Mary. Kemudian Mary pun mengantarkan Rowan ke sebuah motel, yang ternyata Rowan ini diringankan hukumannya itu berkat jasa Mary. Sebelum berpisah, Mary meminta kepada Rowan agar mencari suaminya bernama Johnny yang hilang di hutan Alaska. Rowan mengatakan bahwa Mary jangan merasa khawatir karena dirinya akan berusaha untuk menemukan suami Mary tersebut. Sementara di tempat lain, Johnny, orang yang sedang dicarinya dirinya, sedang berada di dalam hutan karena dibayar oleh 2 orang pemburu untuk memandu mereka. Di mana malam itu Johnny mengajak 2 orang pemburu tersebut yang bernama Odik dan Idik untuk pulang, disebabkan mereka sudah mendapatkan beruang yang sangat banyak. Namun Odik yang serakah dirinya menolak, yang mana saat Johnny memutuskan untuk pulang sendiri, Odik yang biadab menembaknya dikarenakan perbuatan durjananya itu takut dilaporkan kepada yang berwajib. Melihat Johnny masih hidup, Idik yang sama biadab pun mengejar Johnny dan berniat mencabut nyawanya. Namun beruntungnya di sini Johnny berhasil membunuh Idik menggunakan pisau legend buatan Cibatu Tea yang dibawanya. Sedangkan Odik yang berada di dalam kabin, dirinya diserang oleh seekor beruang grizzly yang sangat besar bernama Boci dan dimakan hidup-hidup, disebabkan Odik sudah mengusik kehidupan mereka, di mana hal itu membuat Johnny yang melihatnya dari kejauhan merasa ngeri. Kembali ke Rowan ketika dirinya sedang berada di sebuah bar milik Masna. Tiba-tiba seorang perempuan bernama Esih mengajaknya berdansa. Tentunya Rowan yang sudah lama tidak berdansa dengan wanita pun tidak menolak ajakan Esih tersebut. Ketika pipahnya sudah berdiri, Rowan pun membawa Neng Esih ke kamar motelnya. Sebelum Rowan mengemplutnya, Esih memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang pelacur. Jadi setelah nanti Rowan memakai dirinya, maka Rowan harus membayar. Mendengar itu, Rowan yang sudah gregetin ingin memakai Neng Esih pun mengurungkan niatnya karena dirinya tidak memiliki uang, yang mana hal itu membuat Neng Esih benar-benar kecewa dan menampar Rowan. Selepas Esih pergi, Rowan melihat dari jendela bahwa Esih disiksa oleh pacarnya yang bernama Budi, dikarenakan Esih tidak mendapatkan uang sepeser pun untuk membeli rokok Sampurna kretek dan kopi oplet kesukaannya. Melihat itu, Rowan pun tidak tega dan langsung menghampiri Budi, kemudian menghajarnya habis-habisan hingga Budi babak belur. Saat Rowan sedang menghajar Budi, tiba-tiba beberapa orang serip datang ke tempat tersebut menangkap Rowan dan Budi, yang ternyata salah satu orang dari mereka itu adalah kakaknya yang bernama Beckett. Disebabkan itu adalah hal yang sudah biasa, lantas Beckett pun melepaskan Budi. Lalu saat itu atasan Beckett yang bernama Sally menyuruh Beckett agar menangani adiknya. Kemudian di sana Rowan menanyakan kepada kakaknya, kenapa saat dirinya di penjara Beckett tidak datang menjenguknya. Beckett menjawab bahwa sebenarnya kala itu dirinya ingin sekali menjenguk Rowan, akan tetapi dirinya sibuk dengan pekerjaan karena banyak kasus yang harus ditangani. Usai mengatakan hal itu, Beckett pun membawa Rowan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Beckett, Rowan menemukan ada foto seorang wanita.
Lantas Rowan pun menanyakan kepada kakaknya, siapa wanita yang ada di foto itu? Beckett memberitahukan bahwa dia adalah istrinya yang bernama Michelle, yang merupakan seorang fotografer satwa liar, dan sekarang dirinya juga berada di hutan sedang melakukan pekerjaannya. Kemudian di sana Beckett yang merasa penasaran dirinya menanyakan kepada adiknya, kenapa Rowan pulang ke kampung halamannya? Bukannya dari dulu sejak kedua orang tua mereka meninggal, Rowan lebih memilih tinggal di kota. Rowan menjawab bahwa dirinya pulang ke kampung halamannya bukan untuk menetap, melainkan hanya mau mengunjungi Grizzly Maze untuk menghormati ayah mereka yang sangat menyukai tempat tersebut. Di sini Beckett tidak mengetahui bahwa sebenarnya Rowan bukan hanya mau mengunjungi Grizzly Maze, melainkan dirinya juga mau mencari Johnny atas permintaan temannya yaitu si Mary. Oke, kan lanjut. Di waktu yang sama terlihat malam itu dua orang penebang liar bernama Uhe dan Angga datang ke hutan dan menebang pohon untuk menafkahi keluarganya. Namun nasib naas menimpa mereka berdua, yang mana saat Uhe sedang menebang pohon, dirinya dimakan dari belakang oleh si Boji yang mengamuk. Dan ketika Angga mencari si Boji, tiba-tiba si Boji muncul dan menyerangnya dari belakang hingga Angga yang malang pun meninggal. Keesokan harinya sebelum Rowan pergi ke hutan, Beckett membekalinya pisau legend buatan Cibatu untuk berjaga-jaga, lalu mengantarkannya ke sisi hutan. Kemudian saat itu Rowan pun memulai perjalanannya dengan berbekalkan peta yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah mengantarkan Rowan, Beckett dibawa oleh Sally ke sisi hutan yang malam didatangi oleh Uhe dan Angga untuk memeriksa penyebab kematian mereka. Melihat hanya tangan Uhe yang tersisa, di sini seorang pemburu kawakan bernama Douglas memberitahukan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan beruang. Namun bukan perbuatan beruang yang lapar, melainkan beruang yang mengamuk akibat diusik oleh pemburu liar. Salah satunya adalah Odik dan Idik. Mengetahui itu, Sally pun meminta kepada Douglas agar membunuh beruang tersebut. Mendengar itu, Beckett tidak menyetujuinya, disebabkan dirinya takut Douglas membunuh beruang yang salah. Karena hal itu, Beckett memutuskan untuk membunuh beruang itu dengan tangannya sendiri, sambil menjemput istrinya yang masih berada di dalam hutan. Sebelum pergi, Douglas memberitahukan kepada Beckett bahwa Beckett harus berhati-hati dikarenakan beruang itu sangat cerdas. Melihat Beckett hendak pergi membunuh beruang itu, Kelly yang merupakan mantan kekasih Rowan pun memintanya untuk ikut, dan Beckett pun memperbolehkannya. Sementara Sally dirinya menyuruh kedua anak buahnya yang bernama Henny dan Ai agar menutup semua jalan yang ke hutan. Setibanya di suatu tempat, Beckett dan Kelly pun masuk ke dalam hutan untuk menemukan istrinya dan membunuh beruang tersebut. Dalam perjalanan, Beckett memberitahukan kepada Kelly bahwa Rowan ada di hutan tersebut. Mendengar itu, Kelly merasa bahagia dan berharap di tengah jalan bisa bertemu dengan Rowan, mengingat sudah lama mereka tidak bertemu. Di waktu yang sama di mana kala itu Michelle yang berada di tengah hutan. Setelah dirinya memasang jebakan beruang, tiba-tiba Boji datang ke tempat tersebut mengejutkannya, membuat Michelle yang panik termakan jebakannya sendiri. Dan ketika si Boji hendak memangsanya, beruntungnya Rowan datang dan langsung mengusir si Boji menggunakan becengnya hingga si Boji kabur ketakutan. Awalnya di sini Rowan tidak mengetahui siapa wanita yang ditolongnya itu. Namun setelah melihat wajahnya, Rowan sangat mengenal bahwa wanita yang ada di hadapannya ini adalah istri kakaknya yakni Michelle. Melihat kaki Michelle terluka akibat jebakan beruang, lantas Rowan pun menanyakan kepada Michelle, apakah Michelle membawa peralatan medis? Ditanya semacam itu. Di sini Michelle tidak menjawab sepatah kata pun, dan malah menjawabnya dengan tulisan disebabkan ternyata dirinya bisu. Di sisi lain, Sally yang sudah merasa tidak enak dengan perbuatan si Boji, terlihat dirinya mendatangi rumah Douglas.
Lalu Sally pun menyuruh Douglas agar segera membunuh Boji, disebabkan dirinya tidak merasa yakin bahwa Beckett akan berhasil membunuh Boji, karena Beckett bukanlah pemburu seperti Douglas yang bisa menangani hal tersebut. Sesudah menyuruh Douglas, Sally pun menghubungi Beckett bahwa dirinya sudah menyuruh Douglas untuk membunuh si Boji. Dan saat itu Sally meminta agar Beckett segera menemukan istrinya, kemudian keluar dari hutan tersebut, dikarenakan dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan Beckett dan istrinya, sebab sekarang Ai yang ditugaskan menutup jalan sudah mati juga dimangsa oleh si Boji. Selepas berjalan cukup jauh di sana, Beckett dan Kelly menemukan tas milik Michelle. Selain itu, di sana mereka juga menemukan buku bekas percakapan Michelle, dan mereka merasa yakin bahwa Michelle bertemu dengan Rowan, dan ternyata dugaan mereka benar. Sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan Michelle dan Rowan sedang beristirahat. Tentunya kenyataan itu membuat Beckett merasa bahagia dan langsung memeluk istrinya. Melihat kaki istrinya terluka, lalu Beckett pun menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Michelle menjawab dengan isyarat bahwa dirinya termakan oleh jebakan beruang. Bahkan dirinya juga hampir mati dimangsa oleh beruang yang sangat besar, yang tak lain itu adalah si Boji. Namun beruntungnya Rowan keburu datang menyelamatkannya. Kemudian saat itu Kelly pun menghampiri Rowan. Lantas di sana Rowan pun menanyakan kenapa Kelly ada di hutan tersebut. Kelly mengatakan bahwa dirinya datang ke hutan itu bersama Beckett untuk menjemput istrinya. Malamnya Rowan yang mempunyai tujuan untuk menjemput Johnny. Dirinya memutuskan pergi meninggalkan mereka. Melihat itu spontan, Beckett pun melarang dan menanyakan apa sebenarnya tujuan Rowan datang ke hutan tersebut. Awalnya di sini Rowan tidak mau menjawab, namun setelah mereka bertengkar saling pukul, akhirnya Rowan pun mau berterus terang bahwa dirinya datang ke hutan itu memang bukan hanya mau mengunjungi Grizzly Maze, melainkan mau mencari Johnny juga atas permintaan istrinya, disebabkan istri Johnny itu sudah mengeluarkan dirinya dari penjara. Usai memberitahukan hal itu, Rowan pun memutuskan untuk tetap pergi. Akan tetapi lagi-lagi Beckett melarang, disebabkan dirinya juga sangat membutuhkan bantuan Rowan untuk membunuh si Boji jika si Boji datang ke tempat tersebut menemukan mereka. Karena Beckett terus memohon, akhirnya Rowan pun menuruti permintaan kakaknya tersebut. Di waktu yang sama terlihat malam itu Douglas juga sudah berada di hutan tersebut untuk mencari si Boji dan membunuhnya, dikarenakan si Boji sudah banyak memakan korban. Di mana malam itu Rowan yang merasa kedinginan, dirinya masuk ke tenda Kelly. Karena ternyata diam-diam Rowan juga masih sangat mencintai Kelly. Melihat Rowan masuk, Kelly yang sama masih mencintai Rowan pun merasa bahagia. Dan ketika mereka hendak melakukan empludan, tiba-tiba si Boji datang menggusur tenda mereka. Namun beruntungnya di sini Rowan berhasil membawa Kelly keluar dari tendanya. Setelah bidikannya tepat, Beckett yang sudah keluar dari tendanya pun langsung menembak Boji, namun tembakannya meleset yang ternyata teropongnya sudah jelek menjadikan Boji akhirnya lolos. Menyadari tempat itu sudah tidak aman, Rowan pun mengajak mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya ketika sedang berjalan, Beckett menanyakan kepada Rowan apa yang tadi malam sedang Rowan lakukan di dalam tenda bersama Kelly. Rowan menjawab bahwa dirinya hendak melakukan empludan, akan tetapi si brengsek Boji keburu datang menggagalkan mereka. Di sisi lain mereka tidak menyadari bahwa saat itu si Boji mengikuti mereka. Sesampainya di suatu tempat, Michelle yang berjalan tidak fokus. Dirinya menginjak bangkai rusa yang sudah busuk. Melihat itu mereka pun dengan cepat menariknya.
Ketika sedang beristirahat, Rowan mengajak kakaknya untuk pulang lewat hutan yang dekat dengan Grizzly Maze agar mereka bisa menemukan jejak Johnny. Usai mengatakan hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara di tempat lain, Sally yang merasa khawatir atas keselamatan mereka, dirinya memutuskan untuk menjemput mereka menggunakan perahu lewat sungai. Kembali ke Beckett dan yang lainnya, yang mana dalam perjalanan mereka bertemu dengan Douglas. Dan saat itu Douglas berpesan, jika mereka kembali bertemu dengan si Boji, maka mereka harus menembaknya dari samping. Karena jika dari depan, mereka tidak akan diberi kesempatan oleh si Boji. Mengingat si Boji sangat cerdas dan buas. Sebelum berpisah dengan Douglas, di sana Beckett membuang salah satu senapannya yang tadi malam dipakai menembak si Boji. Disebabkan teropongnya sudah jelek, hingga menyebabkan si Boji yang sudah ada di depan matanya berhasil lolos. Mereka yang kala itu melanjutkan perjalanan di dekat air terjun, mereka dihadang oleh si Boji. Lantas Beckett pun mencoba mengusirnya dengan beceng. Akan tetapi si Boji yang brengsek tidak juga kabur, di mana hal itu membuat Kelly ketakutan, sampai dirinya labuh tikorolong dan betis kanannya tertusuk cabang pohon hingga manggang, membuat Kelly-nya jerit kesakitan. Awalnya di sini Rowan berniat memotong cabang pohon yang menancap di betis Kelly itu. Namun Kelly meminta mereka agar mencabutnya, disebabkan dirinya bisa mengatasi semua itu, mengingat dirinya adalah seorang dokter. Selepas mencabut cabang pohon itu, lalu mereka pun mengikat luka Kelly sesuai cara yang diperintahkan Kelly. Kemudian Beckett dan Rowan pun membawa Kelly pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memapahnya. Malamnya dalam perjalanan mereka menemukan sebuah kabin. Melihat itu lantas Rowan dan Beckett pun mendudukkan Kelly di dekat pohon. Lalu mereka pun masuk ke dalam kabin itu untuk memeriksanya. Sesampainya di dalam mereka menemukan banyak cakar beruang. Selain itu di sana mereka juga menemukan bangkai si Odik yang hanya tinggal tulangnya, karena dagingnya sudah habis dimakan oleh si Boji. Melihat itu Beckett merasa ngeri dan langsung mengajak mereka segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun belum juga mereka pergi jauh meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba di sana Beckett menemukan mayat seorang manusia di atas pohon dalam keadaan kakinya buntung, yang tak lain itu adalah mayat Johnny. Dan pastinya kaki Johnny buntung itu dimakan oleh si Boji yang buas. Melihat itu Rowan pun berniat menurunkannya, akan tetapi Beckett melarangnya, karena jika mayat si Johnny ditemukan sekarang, maka mereka tidak akan memiliki bukti untuk diperlihatkan kepada orang lain mengenai kebuasan si Boji tersebut. Dan sebelum pergi mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Douglas datang ke tempat tersebut dan menghampiri mereka. Kemudian saat itu Rowan pun meminta kuda Douglas untuk Kelly agar Kelly yang sedang terluka itu tidak kelelahan berjalan. Namun di sini Douglas tidak memperbolehkannya karena dirinya banyak sekali membawa perbekalan. Selepas Douglas pergi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat mereka pun memutuskan berhenti dan mendirikan tenda disebabkan Kelly sudah sangat kelelahan. Tatkala berada di dalam tenda, Kelly menanyakan kepada Rowan, kenapa Rowan bisa masuk ke penjara? Di sini Rowan pun menjawab dengan perkataan yang jujur, bahwa dirinya merampok uang dari sebuah bank untuk membiayai operasi ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi sialnya saat kabur dirinya malah tertangkap oleh polisi, yang mana ketika dirinya menyerahkan uang hasil rampokannya itu ke polisi, dirinya merasa seakan-akan menguburkan ibunya. Mendengar itu Kelly pun merasa sedih. Ternyata Rowan adalah pria baik yang pantas dijadikan imam dalam hidupnya. Disebabkan Rowan merampok itu bukan karena kemauannya sendiri, melainkan terdesak oleh keadaan. Yang mana malam itu saat Beckett dan Rowan sedang berjaga, tiba-tiba dirinya mendengar suara tembakan yang tidak jauh dari tempat tersebut.
Mendengar itu spontan mereka pun langsung berlari menghampiri dari mana suara tembakan itu berasal. Sesampainya di sana mereka menemukan kacamata dan jaket Douglas sudah penuh dengan darah. Sementara mayat Douglasnya tidak ada, di mana hal itu menandakan bahwa Douglas sudah berhasil menemukan si Boji. Dan ketika mereka hendak mencari mayat Douglas, tiba-tiba Kelly yang merasa takut ditinggalkan oleh mereka gugurukan memanggilnya, membuat Beckett dan Rowan yang mendengar itu langsung berlari tiba baranting menghampirinya. Karena disangkanya Douglas sudah mati, Rowan pun menyuruh kakaknya agar membawa Kelly dan Michelle ke sungai. Sementara dirinya akan memancing si Boji ke tempat yang sulit dilalui si Boji. Mendengar itu awalnya di sini Beckett menolak, namun dikarenakan Rowan terus memaksa, akhirnya Beckett pun menyetujuinya. Lantas saat itu Beckett pun memberikan senapan yang dibawanya itu kepada Rowan untuk bekal membunuh si Boji. Sebelum pergi Rowan melukai dahulu tangannya, kemudian memeperkannya ke pohon dengan tujuan agar si Boji mengikutinya. Dan usaha Rowan pun tidak sia-sia, terlihat menjelang pagi tiba si Boji mengikutinya. Melihat itu Rowan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung menembaknya. Akan tetapi sialnya tembakannya itu tidak mengenai si Boji. Dan ketika Rowan kehilangan jejak si Boji, tiba-tiba si Boji muncul dan menyerangnya, membuat Rowan berlari tiba baranting sampai dirinya tersandung ke akar pohon dan jatuh di gerolong hingga senapannya murat. Lantas Rowan pun bangkit dan kembali berlari disebabkan si Boji terus mengejarnya. Dan di sini Rowan berhasil menjebak Boji di pohon tumbang. Akan tetapi sialnya dirinya tidak memiliki senjata api dan hanya bisa melukai kaki si Boji menggunakan pisau legend buatan Cibatu Tea yang dibawanya. Kemudian kembali kabur memancing si Boji ke sungai agar si Boji jatuh dan mati. Namun naasnya ketika Rowan ngajul ke sungai, si Boji yang cerdas tidak mengikutinya hingga dirinya selamat tidak mati. Disebabkan tidak berhasil memangsa Rowan, lantas si Boji yang sudah sangat edan pun mengejar Beckett, Michelle, dan Kelly, membuat mereka yang melihat itu langsung berlari melewati kabut. Di mana kala itu Michelle yang berjalan lebih dulu, dirinya hendak dimangsa oleh si Boji. Dalam keadaan bahaya semacam itu, beruntungnya Beckett keburu datang dan menembaki si Boji, yang mana ketika Beckett kehabisan peluru, tanpa disangka Douglas datang menembaki si Boji, hingga Michelle pun selamat, yang ternyata Douglas itu belum mati. Akan tetapi terlihat di sana sebelah wajahnya hancur, akibat tadi malam diserang oleh si Boji. Namun sialnya tatkala Douglas hendak kembali menembak si Boji, pelurunya keburu habis, hingga akhirnya Douglas pun mati dimangsa oleh si Boji. Melihat itu Beckett yang sudah tidak memiliki senjata apapun, dirinya langsung pergi membawa Michelle dan Kelly menuju sungai. Sesampainya di sungai mereka menemukan ada sebuah perahu, dan itu tak lain adalah perahu Sally yang kebetulan sudah sampai ke tempat tersebut untuk menjemput mereka. Selepas Beckett menaikkan Kelly, Sally datang dari hutan, lantas Beckett pun menghampirinya, dan tatkala mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba si Boji datang hendak memangsa Beckett dari belakang. Beruntungnya saat itu Sally keburu memberitahunya, hingga akhirnya si Boji edan itu menyerang Sally. Saat Sally berusaha menahan serangan si Boji, Rowan datang. Tentunya kenyataan itu membuat mereka sangat bahagia. Namun naasnya sebelum Rowan dan Beckett berhasil menolong Sally, Sally keburu mati dibunuh si Boji. Selepas Sally mati, Beckett pun menuangkan bensin ke sekeliling si Boji, kemudian membakarnya dengan tujuan agar si Boji jahanam ini mati terjebak di dalam lingkaran api tersebut. Akan tetapi saat mereka hendak pergi, sialnya si Boji berhasil keluar dari lingkaran api tersebut, kemudian mengejar mereka lalu membabuk perahunya, membuat mereka terlempar ke sungai dan perahunya kempes.
Di mana Kelly yang kala itu sudah berhasil menepi, dirinya hendak dimangsa oleh si Boji, membuat Rowan yang melihatnya sangat emosi dan langsung menusuknya dari belakang, menjadikan si Boji marah dan menyerang Rowan hingga pisau legendnya terlempar ke sungai. Saat Rowan terdesak, disebabkan dirinya berusaha mengambil pisaunya, Beckett datang dan membacok bokong si Boji, sampai akhirnya Beckett terlempar oleh amukan si Boji. Ketika si Boji kembali menyerang Rowan, kali ini Rowan yang sudah berhasil mengambil kembali pisau legend buatan Cibatu Tea pun dirinya berhasil membunuh si Boji dengan menggorok lehernya. Setelah kejadian itu, Rowan dan Kelly pun menikah dan hidup bahagia sakinah mawaddah warohmah. Dan mereka selalu melakukan empludan setiap hari sampai memiliki anak Salosin. Tamat ending yang sangat mengsakinah warohmah mawadahkan. Ada suara saya sampai serak ini, capek. Ada gimana kalian pada liburan ke pantai kemana gitu? Saya mah menjedik saja di sini, ya paling nonton film, bukannya gak mau keluar, macet, pusing, panas, mendingan di rumah aja ngopi gitu. Meskipun kopi oplet, tetapi nikmat sekali bagi saya gitu. Bagi yang mudik, hati-hati di jalannya kalian, dan semoga lancar sampai tujuannya, oke? Maupun itu mau menemui saudara, keluarga, ibu ataupun bapak, semoga kalian dilancarkan di perjalanannya, oke? Oke, sekian dari saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum.